saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Dinamika Akhlak Peserta Didik, Tantangan dan Solusi di Era Digital, Studi Kasus SMP Negeri 9 Kendari. Kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar dalam dunia pendidikan, termasuk akhlak peserta didik. Internet dan media sosial mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi peserta didik, khususnya di jenjang SMP. Pembinaan akhlak peserta didik masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun pendidikan karakter telah diterapkan di sekolah. Fenomena seperti rendahnya disiplin, kurangnya sopan santun, dan penyimpangan perilaku menunjukkan bahwa internalisasi nilai akhlak belum optimal. SMP Negeri 9 Kendari turut menghadapi dinamika tersebut dalam pembinaan akhlak peserta didik di era digital. Meskipun sekolah telah melakukan berbagai upaya pembinaan, pengaruh lingkungan digital masih cukup kuat terhadap perilaku peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami tantangan serta merumuskan solusi pembinaan akhlak yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama itu bagaimana dinamika akhlak peserta didik di era digital. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi peserta didik di era digital di SMP Negeri 9 Kendari. Dan yang terakhir, apa saja solusi pembinaan guru dalam menghadapi perilaku akhlak peserta didik di era digital di SMP Negeri 9 Kendari. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana dinamika akhlak peserta didik di era digital di SMP Negeri 9 Kendari. Yang kedua, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi peserta didik di era digital di SMP Negeri 9 Kendari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui solusi pembinaan guru dalam menghadapi perilaku akhlak peserta didik di era digital di SMP Negeri 9 Kendari. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu ada 2. Yang pertama, manfaat teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan bidang pendidikan, khususnya pendidikan akhlak dan pendidikan karakter di era digital. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama ada bagi sekolah, bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi orang tua. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama ada akhlak peserta didik. Akhlak peserta didik yang dimaksud adalah merupakan akhlak sehari-hari siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Kendari yang tercermin dalam sikap, ucapan, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, baik di lingkungan sekolah maupun dalam interaksi digital. Yang kedua ada era digital. Era digital yang dimaksud adalah kondisi perkembangan zaman yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang mempengaruhi pola pikir, cara berkomunikasi, serta perilaku peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 9 Kendari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita masuk di bab 2 ya, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama ada perilaku akhlak. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, era digital. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi akhlak peserta didik di era digital. Selanjutnya, penelitian relevan. Yang pertama itu ada Nurhayani dan Saragai dengan judul penelitian tantangan dan solusi penguatan pendidikan karakter siswa di era digital. Yang kedua ada Hadi Fitriani dan Nugraha dengan judul penelitian pendidikan akhlak generasi digital natif, tantangan dan solusi pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 9 Kendari yang beralamat di Jalan Sawo-Sawo, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya sumber data. Ada 2. Yang pertama itu sumber data primer dan sumber data sekunder.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, uji keabsahan data. Yang pertama ada itu triangulasi sumber, triangulasi teknik, perpanjangan keikutsertaan. Yang keempat, ketekunan pengamatan, dan yang terakhir kecukupan referensi. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.